Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Bineka. Bertemu kembali dalam seri podcast Pusat Karakter dan Kebinekaan, Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dalam seri podcast bulan Oktober, tepat bulan bahasa dan bulan kebangsaan, seri podcast kali ini mengusung tema literasi kritis dari kearifan lokal menuju kebinekaan global. Sebelumnya, Sobat Bineka jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube UPT PKM di @UPT-PKM-UB. Sobat Bineka, hari ini tema kita adalah literasi kritis pada pendidikan di Indonesia. Ya, sekarang kami sudah bersama pemateri ya narasumber kita yang salah satu pegiat literasi di Indonesia, ada Bapak Dr. Muhammad Hambali, SSMPD. Selamat datang Bapak. Kemudian di sebelah kanan saya juga sudah ada Bapak Rifki Rohmanul Hakim, SSMPD. Beliau juga seorang pegiat literasi khususnya di bahasa Indonesia untuk penutur asing, ya Bapak. Nah, sedikit tentang Bapak Hambali ini. Pak Hambali ini merupakan seorang dosen juga, ya Bapak, yang saat ini mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, kemudian ilmu sosial dan budaya, serta penulisan karya ilmiah. Beliau telah menempuh pendidikan dari sarjana hingga doktoral di Universitas Negeri Malang, ya Bapak. Nah, begitu pula dengan Bapak Rifki Rohmanul Hakim ini, beliau juga menempuh pendidikan magister di Universitas Negeri Malang, pendidikan bahasa Indonesia. Nah, gimana ini kabarnya Pak Hambali dan juga Pak Rifki? Alhamdulillah. Baik dan sehat Sehat ya bisa. Iya, nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menerapkan salam karakter dulu, ya, supaya Sobat Bineka yang di rumah ini juga semangat untuk menonton podcast kita. Nah, jadi salam karakter ini merupakan salam dari khas UPT PKM. Nanti Sobat Bineka yang di rumah bisa mengikuti juga ya. Jadi nanti gerakannya seperti ini. Oke. 1, 2, 3, salam karakter. Oke. Nah, berbicara tentang literasi, saya pernah mendengar nih sebuah kutipan dari Buya Hamka, Bapak, bahwa membaca ini sama halnya dengan kita memberi makan pada rohani kita, pada jiwa kita. Memang literasi ini tidak hanya kita persempit dalam hal membaca ya. Literasi ini bisa dalam kegiatan lain, mengolah data, kemudian menangkap informasi dan lain sebagainya. Di era saat ini bahkan berkembang pula literasi-literasi lain seperti literasi digital, finansial, literasi sains dan lain sebagainya. Namun mungkin istilah literasi kritis ini yang masih belum familiar ya di kalangan masyarakat, apalagi mungkin di lembaga pendidikan. Apa sih yang membedakan literasi biasa dengan literasi kritis? Nah, perbedaannya atau tingkat perbedaannya ini terletak di mana? Mungkin dari Pak Rifki. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Amal. Hari ini tema kita tentang literasi kritis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sangat menarik pertanyaan pemantik untuk sesi awal ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan literasi? Dalam artian yang mungkin konvensional, literasi disebut juga dengan kegiatan baca tulis, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat artian yang lebih luas, literasi sendiri itu memiliki arti di mana kegiatan baca tulis itu tidak hanya berhenti pada kegiatan itu saja, tapi kita juga mencoba untuk mengolah atau mungkin mengurai informasi-informasi yang kita dapat sehingga kita bisa menyimpulkan, terus kemudian kita bisa memecahkan persoalan-persoalan di sekitar. Mungkin itu yang istilah literasi yang bisa kita terapkan di belakangan ini, seperti itu ya. Karena literasi sendiri ini banyak sekali, kalau misal kita lihat padanan katanya seperti keberaksaraan, melek huruf, dan seterusnya. Tapi kalau literasi kritis sendiri ini, kegiatan baca tulis itu tidak hanya berhenti pada kegiatan baca tulis saja, tapi kita mampu merefleksikan atau mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang literasi ini cukup kompleks ya, kegiatannya tidak hanya seputar membaca dan juga menulis. Nah, kalau dari Pak Hambali sendiri ini sebenarnya bagaimana Pak literasi kritis? Okay.
Ya, ini istilah yang menarik ya, dan istilah ini sepertinya adalah istilah turunan perkawinan dari berbagai pemikiran-pemikiran yang ada, termasuk terkait dengan berpikir kritis sebenarnya. Ya, literasi yang dulunya adalah kita menerima informasi, ya, mengolah informasi dan seterusnya, kemudian sekarang digabung menjadi literasi kritis. Nah, mungkin untuk memahami itu, kita flashback ke apa yang dilakukan oleh para ahli pendidikan di Amerika ya pada tahun 1956. Ya, ketika mereka ingin standarisasi terkait dengan kompetensi yang ingin diperoleh oleh peserta didik. Ya, apakah hanya menguasai informasi? Ternyata tidak. Ya, pada waktu itu. Sehingga mereka berdiskusi dan mengeluarkan suatu rekomendasi kepada pemerintah Amerika, ya tokohnya yang kita kenal yang namanya Bloom, ya gitu kan, ya Bloom pada waktu itu. Nah, mereka mencoba mengukur bagaimana hasil pemerolehan belajar dari peserta didik. Nah, muncullah di sana konsep yang namanya low order thinking, kemudian ada yang namanya HOT, ya HOT, high order thinking skill. Mereka membuat parameter pada waktu itu, apa sih kemampuan berpikir tingkat tinggi itu, ya, dan skill-skill kemampuan berpikir tingkat tinggi haruslah nanti bisa diterapkan untuk mengukur sejauh mana penguasaan kompetensi oleh siswa. Nah, disinilah dasar sebenarnya muncul yang namanya berpikir kritis itu, ya, ya tokoh-tokohnya seperti itu yang kita kenal ya. Kalau kita baca publikasi dari mereka di paper-paper yang ada parameter yang mereka pergunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis yang sekarang diinsertkan ke dalam literasi. Di antaranya kemampuan mengolah, kemampuan untuk menginterpretasi, kemampuan untuk bagaimana memanfaatkan data-data yang ada, pemahaman yang ada, perspektif yang ada nanti untuk dijadikan sebagai problem solving terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, ini kita tarik ke belakang, dan Indonesia sepertinya kita ini dalam ajana pendidikan kita di Indonesia memang sekitar 30-40 tahun lebih lambat ya kita menerima informasi seperti itu. Dan kalau kita lihat literasi kritis ini kan baru-baru saja muncul ya, kira-kira setelah tahun 2000-an ya sini baru muncul literasi kritis. Nah gitu ya, itu terkait dengan literasi plus berpikir kritis ya. Baik Bapak, sangat menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, berkaitan dengan literasi kritis mungkin yang tadi sudah disinggung oleh Pak Rifki dan juga Pak Hambali ya, bahwa ternyata di negara lain ini sudah mulai berkembang ya Pak ya, dan di Indonesia sendiri mulai ada ketertinggalan informasi terkait itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, sejauh mana literasi kritis ini sudah ada di pendidikan Indonesia ini? Apakah sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa oh di Indonesia ini tingkat literasinya masih segini? Nah, bagaimana Pak? Ya, kalau kita mengacu pada hasil penelitian yang ada seperti yang dilakukan oleh WEF misalnya ya, World Economic Forum melalui programnya ISA, program for international student assessment ya. Kita Indonesia ini termasuk memiliki tingkat literasi yang sangat rendah ya. Ini rilis pada tahun 2018 yang terakhir ya. Ya, kita lihat di sana kita pada posisi 6, 7, dan 9 paling bawah dari 79 negara yang diteliti ya, anggota WEF gitu. Nah, jadi ini menjadi gambaran bagi kita terkait dengan bagaimana kemampuan literasi kita. Ditambah penjelasannya di hasil temuan itu bahwa 70% dari siswa kita berada di bawah standar internasional. Ya. Nah itu dari pihak luar yang memotret bagaimana literasi kita Indonesia, pendidikan di Indonesia. Nah kemudian kalau kita melihat dari hasil pengukuran kita di Indonesia misalnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ya yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk selalu tiap tahun ya melihat perkembangan dari literasi pendidikan kita di Indonesia ya di sana dipetakan dari tiap provinsi sampai tingkat kota kabupaten ya. Nah kalau kita lihat data-data yang ada misalnya pada tahun 2019 ya tingkat literasi kita itu berada pada angka 48
Ya, 2020 meningkat menjadi 61. 2021 ya meningkat menjadi 64. Nah, kemarin yang terakhir itu yang sudah dirilis itu eh, pada angka 64, kalau 2021 itu 64,4. Terjadi peningkatan. Ya, terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 64,48. Hanya 0,8 poin. Iya, ini sangat memprihatinkan. Ya, karena kita mengejar baseline dari PISA, tapi kita masih sangat tertatih-tatih untuk mengejar itu. Nah, ini kalau kita lihat pernyataan dari Menteri kita pada tahun 2019 ya, Nadiem Makarim ya, sepertinya kita Indonesia akan susah mengejar pada 3-4 tahun ini karena kita dilanda pandemi kemarin. Nah, sebenarnya kan semua negara dilanda pandemi. Iya. Ya. Yang artinya di mana gambaran literasi di Indonesia ini masih kurang seperti itu ya, Pak ya? Iya. Beberapa, saya juga baca buku dari Prof. Djoko Saryono yang dimana beliau itu bilang bahwa literasi di Indonesia ini masih belum cukup merata atau mungkin bisa dikatakan masyarakat di Indonesia sedang dalam fase terayun-ayun seperti itu ya. Ada yang sudah mungkin literat atau mungkin masih kurang atau sedang-sedang saja. Artinya tingkat literasi di Indonesia ini perlu untuk dikembangkan dan terus digencarkan gerakan-gerakannya seperti itu. Sepertinya memang harus berlari ya untuk mengajar itu semua, tidak sekedar berjalan santai, karena memang dari angka tersebut ini termasuk angka yang sangat memprihatinkan ya. Nah, melihat hal tersebut berarti apa Pak tantangan utama yang memang harus kita hadapi yang menjadikan literasi kita ini kalau dibilang kan rendah tadi ya angkanya. Tantangan apa nih yang pasti harus kita hadapi untuk kedepannya, terutama generasi-generasi muda yang saat ini kita tahu bahwa sebenarnya mereka kan punya kemudahan untuk mengakses literasi ya di era teknologi dan informasi saat ini. Namun jika kita lihat hasilnya itu seperti sebuah ironi. Nah, dengan kemudahan tersebut yang mungkin kita harusnya ada kemudahan ya dalam mengakses segala informasi, namun ternyata tingkatnya masih harus kita kejar. Nah, sebenarnya tantangannya itu di mananya sih? Iya, siapa ini? Enggak, Pak Rifki boleh. Mungkin kalau dari saya, tantangan utama untuk literasi di Indonesia ini mungkin bisa saya bilang kesadaran masyarakat akan pentingnya baca tulis dan juga aplikasi dari baca tulisnya seperti itu. Terus yang kedua, kepedulian dari semua pihak, entah dari individu atau mungkin dari kelompok-kelompok atau mungkin juga dari lembaga-lembaga nasional seperti itu yang harusnya bisa berjalan beriringan untuk istilahnya memberantas atau mungkin bergerak bersama untuk memajukan literasi seperti itu. Itu dari Pak Hambali. Sebenarnya apa Pak? Ya, kalau kita melihat sebagai gerbang terkait dengan literasi sebenarnya membaca memang. Nah, Perpus NAS itu Perpustakaan Nasional Indonesia mengukur juga terkait dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat TGM ya. Nah, kami sebagai pintu gerbang masuk ke literasi ya. Nah, kita memang sangat rendah. Dulu pada tahun 2021 misalnya kita pada tingkat 56 ya poinnya, kemudian meningkat menjadi 63 poin sekian gitu ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu kalau kita lihat dari kemauan, motivasi untuk membaca sebagai gerbang masuk literasi ya. Kalau literasi itu kan udah pola ya, masih sangat rendah kalau kita lihat dari sana. Nah, informasi apa yang dapat kita pahami dari data itu? Ya, yang pertama adalah yang perlu dibangun keinginan, kemauan. Iya, karena berdasarkan hasil penelitian itu juga rata-rata masyarakat Indonesia, terutama pelajar itu membaca itu sekitar 1,39 menit per minggu. Jadi sangat rendah. Bila dibandingkan dengan rata-rata
membaca masyarakat internasional, sangat rendah. Per minggu itu, bukan per hari, ya, per minggu. Padahal kalau kita lihat siswa kita atau mahasiswa kita yang membaca itu, paling satu artikel itu bisa dibaca gitu ya, satu artikel. Ya, berarti kurang dari setengah artikel kira-kira dibaca dalam satu minggu ya. Nah, ini sangat ironis, sangat ironis. Ya, kemudian kalau kita mengacu pada data yang lain, misalnya sebagai komparasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses informasi membaca masyarakat Indonesia, terutama Gen Z ya, itu sebenarnya bagus dalam hal akses media sosial. Ya, kita menempati posisi yang ketiga di dunia. Ya, rata-rata ketiga dari semua media sosial yang ada. Ya, dan kita mengakses media sosial itu, ya, durasinya sangat panjang. Kalau kita lihat timingnya, waktu aksesnya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Nah, pertanyaannya, gitu kan pertanyaannya. Jadi pertanyaan, apakah memang kemauan membaca kita, gemar membaca kita itu rendah? Ataukah mungkin medianya yang perlu diubah sehingga terutama generasi Z ini, ya, Gen Z ini, ya, nanti terfasilitasi. Jadi media digital misalnya, kita akan perkuat di sana. Atau ada solusi-solusi lain. Nah, ini penting. Malah saya yang bertanya jadi sekarang ya malah sangat populer istilah literasi digital, literasi media dan seterusnya seperti itu. Jadi literasi mungkin semakin berkembangnya zaman, semakin luasnya kebudayaan peradaban manusia pasti juga akan mengikuti literasi itu. Ya, betul. Jadi memang sangat ironis ya ketika media sosial itu sudah sangat kayak menjadi bagian kehidupan sehari-hari, tidak bisa dipisahkan oleh Gen Z, tapi ternyata menuju gerbang informasi dan juga literasinya ini masih sangat rendah. Nah, di sini media punya peran yang sangat besar ya, berarti bagaimana caranya menghadirkan literasi yang tentunya bermutu dan juga berkualitas. Mungkin ya Bapak, kesadaran literasi, apalagi di generasi muda ini, belum begitu tinggi karena mereka tidak menyadari dampak apa yang nanti ditimbulkan ketika mereka ini minim akan literasi. Dan juga filter yang ada di media sosial ini kan memang kita tidak bisa banyak memonitoring ya, karena memang filter ini kadang di beberapa media sosial juga tidak ada batasan. Nah, terkait apa yang sedang ngetren dan mode apa yang saat ini sedang berkembang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mungkin kesadarannya perlu kita tegaskan lagi dengan memberi gambaran apa kira-kira dampak bagi generasi muda saat ini jika mereka itu minim akan literasi. Ya, saya mungkin melanjutkan dulu yang tadi. Terkait dengan literasi digital ya, memang ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh masyarakat dunia ya, karena kita bagian dari masyarakat dunia, agar nanti mampu memiliki competitiveness ya, kita mampu berkompetisi, mampu survive di era yang seperti sekarang ini. Nah, PISA itu memberikan rekomendasi pada negara-negara anggotanya. Yang pertama memang literasi ya, literasi baca tulis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua numeracy ya, literasi matematis ya. Kemudian yang ketiga ICT literasi, ya literasi digital itu, iya ini sangat penting. Nah, kemudian yang keempat financial literacy, ya literasi bagaimana mengolah keuangan misalnya. Lalu berikutnya cultural and social literacy, ya. Nah, itu semua harus kita miliki. Nah, penekanan kita pada literasi digital sekarang yang tadi itu saya sampaikan, ada kecenderungan generasi Z ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari informasi atau sumber bahan bacaan dari media digital. Nah, tapi tadi pertanyaannya, kalau mereka mendapatkan informasi yang tidak memiliki manfaat,
atau kurang berguna dan seterusnya. Kemudian di sana banyak sekali jenis informasi yang kita sebagai masyarakat itu susah mengontrol. Karena tiap orang sekarang bisa mengkonstruksi wacana, bisa mengkonstruksi tulisan dari perspektif masing-masing. Ya. Nah, jadi pemerintah pun sangat susah mengontrol itu. Berbeda dengan media manual seperti dulu ya, media cetak. Itu agak mudah untuk dikontrol karena menurut undang-undang kan ada editornya dan seterusnya. Nah, implikasinya apa terhadap IPM kita ya, pembangunan indeks manusia kita? Oh, ini sangat besar. Ya. 2 hari yang lalu misalnya gubernur kita Emil Dardak ya, karena sekarang ibu kita sedang cuti ya, yang menyampaikan itu ketika menghadiri kafe literasi di Blitar terkait dengan kekhawatiran bahwa generasi muda ini sangat mempengaruhi nanti tingkat pembangunan dari daerah, tingkat pembangunan dari negara kita. Ya. Dari mana mereka bisa memiliki kompetensi yang bagus? Ya, tentunya dari literasi. Ya. Nah, kalau tingkat literasinya rendah, itu akan menjadi apa kita kan begitu? Ya, kemampuan berpikir kita kurang bagus, analisis kita kurang bagus, problem solving kita kurang bagus ya, nanti akan berdampak terhadap negara kita. Nah, kita akan bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat acuan dari teman-teman yang ada itu, di Asia Tenggara sendiri, kita negara yang paling rendah. Ya, negara yang paling rendah. Jadi mungkin literasi ini adalah perangkat yang sangat fundamental ya Pak ya untuk kehidupan modern ini sekarang ini. Jadi mungkin bisa kita katakan sebagai gerbang utama atau palang pintu utama untuk survive atau melaju ke kehidupan secara pribadi, secara sosial dan juga secara kultur. Literasi ini sangat penting untuk masyarakat, di kehidupan masyarakat seperti ini. Betul sekali. Saya sependapat dengan Pak Hambali dan juga Pak Rifki ya tentang seberapa pentingnya literasi. Memang literasi ini jika kita bangun mulai dari sekarang, imbasnya itu untuk generasi muda di masa yang mendatang ya, terutama untuk kemajuan sosial, juga ekonomi itu tentunya secara tidak langsung berdampak. Nah, berkaitan dengan literasi dan juga media sosial yang saat ini mungkin digaungkan oleh generasi muda, tentunya Gen Z ini, lantas di mana peran kearifan lokal ya dan juga kebinekaan global di sini ya Bapak? Karena kalau saya lihat nih di era media sosial ini kan budaya masuk dari mana saja. Ya tentu bahkan kalau dulu saya pernah menengok ke sekolah internasional, mereka lebih jago bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Padahal mereka tinggalnya di Indonesia, sehingga literasi bahasa Indonesianya ini lebih mudah daripada bahasa Inggrisnya. Tentunya ini kan juga berpengaruh di kehidupan mereka nantinya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini terkait peran dari kearifan lokal terhadap literasi sendiri ya? Dari Bapak Rifki dulu atau Pak Bali dulu? Pak Rifki dulu. Oh, saya dulu. Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang ini kan semakin dekat dengan masyarakat. Jadi tentunya kita harus semakin bijak dan juga semakin aware akan budaya-budaya yang masuk, di mana ini nanti berkaitan dengan literasi digital atau literasi media itu sendiri. Nah, untuk literasi digital atau literasi media, kita sebagai pengguna media sosial yang sekarang ini, kita juga harus bisa tahu akan digital ethics seperti itu, atau digital safety, atau mungkin seperti kita bisa beretika dengan baik di media sosial, terus juga kita bisa digital safety, maksudnya kita seperti ancaman-ancaman akan penyalahgunaan data pribadi dan seterusnya, kita bisa aware seperti itu. Jadi itu semacam kita harus lebih aware dan juga lebih mawas diri seperti itu. Dari Pak Hambali bagaimana melihat peran kearifan lokal? Ya, baik. Kalau kita lihat memang rekomendasi dari WF itu ya dalam bisa itu salah satu literasi yang harus kita
kuasai juga adalah terkait dengan culture and civic literacy. Ya. Bagaimana nilai-nilai budaya, yang nilai budaya itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan seterusnya, gitu ya. Itu perlu kita kuasai juga. Ya, bagaimana tata kehidupan masyarakat kita, sosial kita juga kita miliki pemahaman tentang itu. Karena kita juga nanti akan hidup. Ya. Misalnya bagaimana konsep budaya itu nanti akan mempengaruhi pasar. Dan pada bulan puasa misalnya, nah kalau kita memiliki tingkat literasi finansial yang bagus ya, nah itu adalah pangsa pasar yang bagus kan ya. Kalau kita lihat memahami literasi budaya ya. Nah, namun demikian sekarang di era seperti ini yang sepertinya tidak terbatas ya, lokalitas ada globalitas juga di sana ya, yang disebut sebagai orang apa namanya lokalitas global ya. Ini sudah tidak memiliki batasan-batasan, sehingga sangat mungkin budaya-budaya lain itu akan menginfiltrasi budaya kita Indonesia. Contoh ya, misalnya bagaimana Gen Z ini sangat dipengaruhi oleh wacana-wacana, misalnya terkait dengan kuliner ya, yang mereka lihat di media sosial, melalui film dan seterusnya itu berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan gastro mereka di kita. Coba kita lihat landscape misalnya yang ada di Soekarno-Hatta ini. Nah, di Jalan Soekarno-Hatta ini, kalau kita lihat di sana tersedia berbagai macam kuliner ya. Dan kuliner itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang budaya. Ada Korean food, ada Japanese food, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif bahasa, di sini kan penamaan-penamaan dari makanan-makanan yang ada itu macam-macam. Iya, padahal kalau kita lihat misalnya dari bahan dan seterusnya itu kan itu produk asli Indonesia. Tapi ketika diberikan istilah nomenklatur dengan menggunakan bahasa asing, value-nya menjadi naik. Nah, ini infiltrasi budaya seperti apa? Kenapa bisa terjadi sampai seperti itu? Bahasa mempengaruhi persepsi budaya, mempengaruhi persepsi cita rasa seperti itu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya. Kenapa? Karena media sosial memang jadi jembatan, jadi pintu masuk. Tetapi ini mempengaruhi alam pikir kita nanti ya dalam kehidupan nyata kita. Nah, ini yang perlu kita berikan penyadaran terkait dengan cultural and civic literacy-nya, terutama generasi Z. Ya, sehingga mereka memiliki parameter ya, informasi, pengetahuan apa yang mereka harus terima dan apa yang harus mereka filter gitu. Ya, agar lokalitas kita, lokal wisdom kita misalnya tetap eksis ya, bisa kita pergunakan untuk menyaring berbagai informasi-informasi yang mungkin kurang begitu kompatibel dengan budaya kita seperti itu. Ya. Nah, ini berbicara juga tadi menyinggung gastronomi ya, saya pernah dengar guyonan kalau istilahnya misal makanan khas kita gado-gado. Ya, ketika masuk ke restoran Bintang 5 itu sudah ganti nama jadi vegetable salad begitu. Itu harganya sudah berbeda. Nah, itu pada dari segi bahannya sama, mungkin cara meraciknya sama ya, di tempat yang berbeda dengan bahasa yang berbeda itu sudah menjadi nilai jual yang berbeda juga. Sebenarnya agak miris sih ya Pak ya, karena ya makanan tradisional Indonesia khas Indonesia dengan nama Indonesia, namun malah dikesampingkan gitu ya, dalam guyonan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat memang perlu kita pahami misalnya bagaimana Edward Sapir ya menyampaikan hipotesisnya, bahasa mempengaruhi budaya, budaya mempengaruhi bahasa gitu ya. Perlu kita dalami sebenarnya. Tapi mungkin dalam konteks yang lain gitu ya. Agar kita bisa memahami bagaimana landscape penggunaan bahasa di ranah sosial kita, di ranah publik kita. Itu akan lebih bagus. Lantas sejauh ini ya Bapak, untuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat terkait literasi pendidikan ini sudah sampai mana? Karena kalau kita lihat tadi berdasarkan pendapatnya Pak Rifki dan juga Pak Hambali, segenap pihak ini turut punya andil ya dalam menggiatkan literasi gratis. Kembali lagi ke situ mungkin ada pendapat dari Bapak Hambali. Ya, kita lihat gerakan literasi nasional itu mulai marak sekitar 2010-an ya, 2011-12 itu, kemudian di force lagi ketika Menteri waktu itu Anies Baswedan ya, dengan kurikulum yang baru itu digerakkan
GLN itu Gerakan Literasi Nasional. Ya. Nah, kemudian seiring dengan berkembang diperhatikan, dan sekarang ada satuan tugas ya yang diberikan kepada Perpusnas untuk mengukur itu. Nah, kemudian ada JLS ya. Jadi terkait dengan penguatan literasi ini harus dilakukan di semua tingkatan satuan pendidikan ya, mulai dari anak usia dini sampai pada kuliah ya. Tapi itu yang bagus sebenarnya di sekolah ya, gerakan literasi sekolah ya. Di sekolah misalnya muncul pojok baca gitu ya, muncul seperti itu, ada kesadaran yang seperti itu yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Selain itu sebenarnya masyarakat kita sudah memiliki kesadaran yang untuk ikut berpartisipasi. Misalnya beberapa NGO yang saya amati itu seperti literasi Lumbung Lombok itu sangat konsen ya, meningkatkan literasi masyarakat, terutama masyarakat yang marginal yang ada di daerah-daerah yang susah mengakses pendidikan. Dan mereka sudah mengakses literasi yang lain selain baca tulis. Nah, sehingga mereka, saya lihat itu bisa menjadi juara satu di kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Perpusnas. Nah, itu salah satunya. Yang lain di sini, di sekitar kita, misalnya di kafe-kafe itu muncul kafe pustaka, kafe literasi, dan seterusnya. Nah, saya pikir gerakan-gerakan semacam ini perlu kita backup, perlu kita bantu untuk optimalisasi, untuk bisa dijangkau, dikenal oleh masyarakat luas. Nah, saya pikir ini adalah proyek yang sangat penting kita di Universitas Wijaya, bagaimana memforce itu ya, memberikan bantuan, penekanan agar embrio-embrio yang sudah muncul di masyarakat ini bisa diperkuat. Nah, kalau saya tawarkan itu sangat bisa masuk melalui team based project. Nanti kita akan gerakan mahasiswa, team based project, kita akan bahas. Nah, itu nanti kalau sekian ribu mahasiswa kita turunkan, ya misalnya untuk membackup ya gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau oleh sekolah ini, wah, akan jadi gelombang yang sangat bagus, dan ini akan berimpact besar terhadap kemajuan literasi kita Indonesia. Itu ya kalau pandangan Pak Rifki. ya kalau sekarang kan mungkin anak-anak muda sekarang kan lebih suka pergi ke kafe atau mungkin ketemu teman ngobrol dan seterusnya. Nah, mungkin dari media kafe sendiri ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk meningkatkan literasi, mungkin dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang ada di kafe itu, terus kemudian mengadakan forum-forum diskusi atau mungkin semacam kegiatan-kegiatan literasi yang lain seperti itu mungkin apa ya istilahnya sangat bisa menarik kalangan-kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda yang sekarang seperti itu, sehingga nantinya literasi pendidikan di Indonesia ini akan terus berkembang dan juga terus semakin membaik seperti itu. Baik, begitu ya. Jika kita menengok ke sekolah-sekolah di Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia, tentunya kita tidak bisa mengatakan ya bahwa semuanya bagus, begitu secara fasilitas dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan itu tentunya nanti akan menghasilkan hal yang berbeda pula di output siswa tersebut. Jika melihat kesenjangan di sekolah ini, atas bagaimana ya mungkin cara terampuh mengatasi, jadi sekolah-sekolah yang mungkin dari daerah-daerah tertinggal, terluar, atau bagaimana untuk mengejar literasi ini. Karena kalau kita lihat ada sekolah yang tidak punya perpustakaan, ada sekolah yang tidak terakses internet, seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi kondisi seperti itu ya Bapak? Ya, itu memang menjadi permasalahan dasar kita ya di Indonesia, terutama di daerah 3T itu ya, daerah terluar, daerah tertinggal, kemudian daerah apa lagi saat itu terbelakang ya. Kenapa bisa terjadi kondisi seperti itu? Karena terkait dengan masalah akses dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Ya, misalnya sebenarnya terkait dengan gerakan literasi ini kan menjadi bagian juga tugas dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah mestinya kan ada alokasi anggaran ya untuk itu.
Tetapi juga tidak cukup hanya dengan itu. Misalnya pemerintah daerah, ya gandenglah kita di perguruan tinggi misalnya untuk buat proyek-proyek agar bisa pergi ke sana. Sekarang kan banyak funding-funding yang bisa kita akses, ya misalnya MF itu, Matching Fund ya, Matching Fund, kemudian dari NGO-NGO yang ada gitu ya. Sebenarnya perguruan tinggi itu memiliki sumber daya yang luar biasa. Yang nganggur di Menara Gading, nah gitu. Hanya nganggur di perguruan tinggi saja itu. Ya seperti Mas Hakim ya. Ya, itu harus dikirim ke daerah tertinggal gitu ya. Nah misalnya, kemudian perguruan tinggi misalnya pimpinan kita di sini di perguruan tinggi itu memberikan tugas pada kita. Ya, misalnya kita diberikan waktu, misalnya ketika jeda antara semester gaji sudah genap itu, berikan kita waktu untuk memberikan apa namanya pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, terutama daerah-daerah tertinggal. Nah, ini kami lakukan kemarin di UPTPKM melalui skema pengabdian yang didanai oleh UPTPKM di daerah Gorontalo, di daerah yang menurut saya sangat terpencil di suku Bajo. Nah, kita melihat realitas di sana ya, seperti itu memang. Ya, seperti itu. Memang tidak hanya dari pemerintah saja ya Pak. Iya. Jadi Mahasiswa selaku agent of change juga harus turut ikut langsung ke bawah pengabdian masyarakat. Bagaimana Pak Rifki? ya, keterlibatan semua pihak di sini sangat penting ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga kita mungkin sebagai individu memiliki kepedulian terhadap kondisi literasi saat ini, itu juga sangat penting untuk kita salurkan seperti itu. Kalau dulu, jadi Bu Amal ini teman angkatan saya, Pak. Oh iya. Bu Amal itu teman angkatan saya di S1 gitu. Jadi dulu kita di S1 kebetulan satu organisasi yang di mana kita punya program itu Sasindo Mengajar seperti itu. Jadi di program itu kita cari beberapa sekolah yang bisa kita mungkin ajak kerjasama, terus kemudian di situ kita coba untuk menyalurkan keterampilan-keterampilan siswa seperti keterampilan bermain drama, puisi, menulis, membaca dan seterusnya. Itu semacam apa ya? Mungkin movement dari organisasi untuk apa? Untuk ikut berkontribusi dalam dalam literasi pendidikan di dunia pendidikan seperti itu. Dan itu sangat bagus gitu. Jadi kesadaran dan juga kepedulian kita dari semua pihak itu sangat penting ya gitu. Iya, baik. Itu memang yang pernah dulu kita unggulkan ya salah satu programnya Pak. Jadi kami mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia ya turun langsung mencari. Memang fokus kita dulu di sekolah-sekolah yang secara fasilitas masih kurang. Ya, itu memang mahasiswa harus digerakkan. Masanya juga banyak kalau mahasiswa. Dan itu kita dapati loh Pak, misal itu sekolah masih di tengah kota, jadi istilahnya bukan daerah yang tertinggal jauh. Iya, bukan masih di tengah kota, namun secara fasilitas ini masih sangat memprihatinkan. Kita lihat juga output dari siswa-siswa di mana mereka sudah duduk di kelas 3 SD, tapi ternyata ada yang belum bisa membaca. Iya, ada yang masih kesusahan menghitung seperti itu. Jadi ini cukup menjadi concern kita saat itu. Jadi yang mulanya kita mau mengajar puisi harus membaca dulu ternyata tahapannya. Gitu. Ya jadi ternyata ini setelah kita tengok langsung terjun ke masyarakat tidak hanya dari daerah-daerah yang tertinggal, bahkan di pusat kota pun masih ada seperti itu ya, peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Hambali dan juga Pak Rifki sendiri, adakah program mungkin bisa dari pemerintah, dari swasta yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kedepannya dalam hal pengembangan literasi? Dari Pak Hambali tadi sudah mengedepankan tentang team based project mahasiswa, kemudian dari Pak Rifki sudah ada Sasindo Mengajar. Adakah program yang sudah sukses dan juga membuat inspiratif yang bisa kita lakukan ya, tidak hanya dari mahasiswa, mungkin dari lingkup terkecil, keluarga begitu ya? Selalu ada cara, selalu ada cara dan selalu ada jalan gitu ya, ya betul, selama kita mau ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada NGO yang di Lombok itu namanya Lumbung Literasi ya, Lumbung Literasi Lombok. Dia bagus sekali strateginya.
Jadi bukan hanya mereka mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, tapi mereka juga membuka diri untuk menggandeng dari pihak luar untuk ikut berpartisipasi melalui camp-camp yang mereka, program camp yang mereka buat. Jadi jelajah Nusantara judulnya. Dia mereka ngajak mahasiswa atau para praktisi atau masyarakat umum untuk ikut bergabung. Iya, mereka fasilitasi itu. Dan itu sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan. Masyarakat ini yang mereka ajak ini baik dari kalangan mahasiswa, ada yang dosen. Mereka masuk ke pelosok-pelosok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, bukan hanya membaca, tapi literasi pertanian, mereka juga kerjaan itu. Literasi kesehatan, gabung jadi satu dalam bentuk camp. Nah, itu sangat inspiratif bagi saya. Betul, betul. Sehingga gerakannya mereka itu sangat bagus, sehingga sekarang berkembang. Nah, itu dari NGO ya, dari swadaya masyarakat ya. Nah, kemudian dari kita di perguruan tinggi, nah sepertinya model yang kita lakukan team based project ini akan bagus nanti kalau kita misalnya bisa juga kolaborasikan dengan program yang lain seperti moral camp. Betul. Iya, moral camp itu sangat bagus ya kalau nanti itu bisa diperluas jangkauannya. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita sudah memiliki parameter yang bagus, instrumen yang bagus, dan itu nanti bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini akan makin luas. Kita berkolaborasi misalnya dengan pemerintah daerah. Kita konsepnya, kita dari jadi narasumbernya, materinya dan seterusnya, mereka tinggal memfasilitasi kita dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Gitu kan bagus sekali gitu. Berkesan bagi warga yang didatangi. Iya, betul. Gimana? Kalau dari saya mungkin untuk kegiatan literasi sendiri di masyarakat itu saya sangat mungkin terkesan dengan pemerintah desa di daerah Klaten ya. Itu ada sebuah desa namanya Umbul Ponggo, di mana mereka itu punya satu wisata yang cukup dikenal dan menjadi destinasi favorit dari masyarakat dari berbagai daerah seperti itu. Kemudian dari penghasilan dari wisata itu digunakan oleh pemerintahnya untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di desa itu. Seperti contohnya ada program satu rumah satu sarjana seperti itu. Jadi itu mungkin sebuah langkah yang cukup bagus gitu dan cukup visioner karena pasti dengan semakin membludaknya wisatawan-wisatawan yang datang ke situ, maka semakin banyak pula nanti potensi lapangan kerja yang akan disediakan di situ juga seperti itu. Jadi pemerintahnya memprogramkan satu rumah satu desa untuk nantinya menjadi penerus sebagai SDM yang unggul untuk merawat dan juga melestarikan apa yang sudah mereka bangun seperti itu. Itu sebuah langkah yang cukup bagus. Jadi kalau saya lihat memang langkah-langkah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya semua pihak ya, bahkan dari pemerintah desa di mana warganya di situ juga turut berperan aktif ya untuk mewujudkan desa yang kaya akan literasi tersebut. Nah, itu juga sangat berkesan ya. Nah, mungkin kalau kita lihat nih dari pemerintah desa atau dari para praktisi itu tadi yang sudah berperan aktif di bidang literasi, coba kita menengok untuk saat ini. Nah, pemerintah saat ini kan sudah menggalakkan kurikulum merdeka ya, Bapak. Yeah. Kurikulum merdeka ini salah satu program unggulannya adalah P5. Profil pelajar Pancasila. Nah, dalam P5 ini biasanya siswa ini diberikan kebebasan untuk membuat sebuah karya, ya, entah itu dalam bidang budaya atau kewirausahaan. Nah, menurut Bapak-Bapak sendiri, apakah P5 ini cukup efektif untuk mengembangkan literasi para generasi muda? Siapa? Nah, ini monggo Pak Rifki. Oh ya, P5 ini ada di kurikulum Merdeka yang baru saja dipakai di mungkin kelas 10 atau kelas 11 seperti itu ya. Benar, ini juga mungkin bisa masuk ke tema kita kebinekaan gitu ya, P5 profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, yang dimana setiap siswa di jenjang tertentu
itu diajak untuk melihat atau mengobservasi, mengamati sekitar, kemudian mereka membuat suatu proyek keluaran berkaitan dengan tema-tema yang sudah diberikan seperti itu. Ya, ini membekali siswa juga, membekali siswa untuk melatih keterampilan mereka juga, terus kemudian juga mengembangkan, memperluas wawasan mereka tentang dunia luar dan disiplin ilmu yang lain seperti itu. Ini merupakan program yang sangat baik seperti itu. Berarti cukup efektif ya kalau menurut pandangan Pak Rifki. Kalau Pak Hambali bagaimana Pak? Ya, dengan diterapkannya kurikulum Merdeka, kampus Merdeka atau sekolah Merdeka ini sebenarnya memberikan akses belajar bagi siswa itu seluas mungkin. Termasuk kalau kita lihat dari perspektif paradigma misalnya, paradigma pembelajaran, misalnya contextual teaching and learning gitu ya, agar nanti siswa itu memang benar-benar dekat dengan lingkungan sekitarnya, bahwa potensi di lingkungan sekitarnya itu sangat potensial sekali sebenarnya. Cuman karena mungkin belum pernah dieksplorasi, belum pernah diamati, ya, belum pernah dikembangkan, ya sekarang dengan tim based project dalam program P5 misalnya, sangat mungkin untuk dieksplorasi, sangat mungkin untuk dipelajari, untuk disadari oleh siswa terkait konsep-konsep yang ada. Tambah lagi kan pendekatan yang lain, misalnya cultural response learning, ya misalnya bagaimana pembelajaran responsi terhadap kultur budaya misalnya. Pendekatan-pendekatan belajar yang sangat kompatibel dengan kurikulum saat ini ya, untuk mengeksplorasi bagaimana potensi yang ada di satu daerah, di satu tempat atau di lingkungan siswa itu, dan mengeksplorasi siswa sendiri ya, agar apa yang ada di lingkungannya itu bermakna sebagai sumber belajar. Nah, ini sangat bagus menurut saya. Ini cukup efektif ya untuk program P5 ini. Nah, Sobat Bineka tadi Pak Hambali sedikit menyinggung tentang moral camp. Ya, jadi moral camp ini memang salah satu agenda tahunan ya Pak ya, dari UPT PKM UB ya, yang menyasar para mahasiswa Universitas Brawijaya sendiri untuk terjun langsung ke masyarakat ya, untuk belajar tentang budaya ya, tentang kearifan lokal ya. Nah, dari situ nanti mereka akan membuat suatu produk ya Pak, bisa berupa video pendek ya, infografis, dan juga bisa juga dalam artikel ilmiah nantinya. Nah, itu mungkin Sobat Bineka ada yang belum tahu ya. Nah, terkait hal tersebut tadi, terkait P5 yang sebenarnya ini merupakan program yang diagung-agungkan ya, cukup diagungkan oleh pemerintah sendiri. Menurut saya ini juga sangat efektif ya, mengingat para generasi muda khususnya yang setingkat SMP, SMA itu biasanya mereka bahkan tidak mengenal masyarakat itu sendiri Pak. Lingkungan sekitar itu mereka masih sangat asing. Ya, jadi kalau misalnya saya tanya ke siswa SMP atau SMA, kamu tinggal di desa mana? Itu mereka sudah lupa Bu saya. Soalnya saya ya pulang diantar jemput langsung sama mama, sama papa, seperti itu. Jadi bahkan interaksi mereka dengan dunia luar itu sangat minim. Jadi setelah pulang sekolah langsung HP. Ya, HP untuk game online, kemudian untuk media sosial, TikTok, dan lain sebagainya, itu yang mereka kenal. Jadi interaksi dengan keluarga, dengan tetangga itu sangat minim sekali. Tentunya itu yang menyebabkan mereka banyak tidak mengenal lingkungan sekitar. Bahkan makanan-makanan tradisional yang biasanya ada di pinggir jalan itu mereka tidak tahu. Iya. Apa itu es dawet gitu, apa itu rujak, seperti itu. Nah, mungkin ada peran keluarga yang harus ditegaskan kembali di sini dalam hal literasi kritis ini ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat ya dari rekomendasi PISA itu di bagi dimensi quality karakter ya, di bagian terakhir itu ya, ininya culture and civic awareness gitu. Jadi penguatan pada bagaimana kepedulian terhadap masyarakat, terhadap budaya. Iya, itu ditekankan nanti saja. Ya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perkuat, bagaimana nanti kepedulian kita terhadap budaya, bagaimana masyarakat kita. Kenapa misalnya kita harus memperhatikan
bagaimana harus kita mencuci misalnya atau menggunakan deterjen di kamar mandi misalnya akan memberikan dampak, efek yang sangat luas. Karena penggunaan-penggunaan yang seperti itu kalau kita tidak memiliki awareness misalnya itu akan berpengaruh misalnya terhadap hasil pertanian kita karena akan masuk ke saluran irigasi, akan masuk ke sungai, ikan itu akan terpengaruh lingkungan dan masuk ke laut, ekosistem laut akan terpengaruh oleh itu awareness. Nah, bagaimana kesadaran budaya ini harus kita bangun kan begitu. Nah, mulai dari mana? Dari rumah. Ya, itu adalah unit yang paling terkecil, ya, keluarga. Dan sinilah kita harus membangun kesadaran awareness itu. Ya. Nah, saya pikir itu sangat relevan untuk kita gaungkan terus. Ya, bahwa tiap orang nanti harus memiliki awareness. Ya, awareness dalam dimensi sosial, dalam dimensi budaya kita agar nanti ekosistem yang kita bangun, ekosistem sosial yang kita bangun itu bagus. Ya, akan berkelitan bagus, akan saling mempengaruhi bagus, sehingga kita nyaman di Indonesia, kira-kira seperti itu ya. Tapi gitu, ya. Memang keluarga lagi berperan kecil dari Pak Rifki bagian. Pak Rifki kan ini belum berkeluarga, tapi mungkin bisa belajar banyak nih tentang punya bayangan, ada pandangan dulu kan. Harus ada imajinasi keluarga ya. Bagaimana nih Pak Rifki? Kalau pendidikan pertama anak itu kan biasanya dari keluarga ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang terbentuk itu biasanya dari keluarga seperti itu. Nah, kalau untuk tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu dari kecil mungkin anak-anak lebih ditekankan kepada kepekaan sosial atau kepekaan terhadap lingkungan, seperti misalnya habis makan terus cuci tangan, buang sampah, terus kemudian kalau ada tangga lewat atau saudara lewat disapa, dan seterusnya seperti itu. Kepekaan sosial dan kepekaan lingkungannya lebih ditekankan. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti fase perkembangannya mengikuti fase perkembangan kognisi dan juga indrawi mereka seperti itu. Itu mungkin dari saya. Iya, kalau mengingat orang tua di sini punya peran yang penting, namun kalau kita lihat situasi dan kondisi, tidak semua orang tua itu paham apa yang harus dilakukan, gitu. Bahkan ada seorang anak yang dia itu tidak pernah diajak berinteraksi dengan orang tuanya ya. Jadi karena mungkin saking sibuknya bekerja gitu, jadi dia hanya berinteraksi dengan HP ya atau dengan babysitternya seperti itu. Nah mungkin nih dari Pak Hambari yang sudah berkeluarga nih ya, adakah tips nih untuk orang tua di luar sana untuk menanamkan pendidikan literasi sedini mungkin anak-anak? Ya, ini mungkin saya akan menyampaikan pengalaman saya ya sama istri ya. Saya punya anak 2 yang sekarang usia paling besar itu 8 tahun, dan yang 6 tahun gitu ya. Dulu sebelumnya kami punya ART ya, asisten rumah tangga, itu kerjakan hal yang kami tidak bisa kerjakan karena kesibukan kami gitu ya. Tetapi dalam hal tertentu seperti pendidikan anak ya, bagaimana kami berinteraksi dengan anak, berkomunikasi, memberikan pendampingan ketika anak itu beraktivitas, termasuk ketika mengakses gadget misalnya, itu kami perhatikan sekali. Dan perhatikan, dan kebetulan ya kami ini dosen kan, ya istri juga dosen. Nah mungkin bagi keluarga yang lain yang mungkin tidak seprofesi dengan kami, mungkin punya cara yang berbeda. Tetapi pesan saya ya, sebisa mungkin kita itu memiliki quality time untuk anak. Sebenarnya saya sebelum berangkat pasti berinteraksi sama anak. Kemudian ketika pulang pasti berinteraksi sampai dia tidur dengan anak. Nah, akan menemani anak itu belajar bagaimana memahami suatu permasalahan, memahami suatu konsep gitu, sampai pada bagaimana nanti merespon cerita-cerita yang dia sampaikan ketika menemukan sesuatu di luar, ketika dia di sekolah.
Kita jelaskan seperti itu. Nah, ini adalah cara yang menurut saya praktis ya, yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak sejak usia dini. Termasuk kita memberikan literasi, karena mereka itu adalah generasi digital ya. Betul sekali. Ya, jadi kita memberikan pemahaman, ya, kita memberikan batasan-batasan dan arahan-arahan kepada anak-anak itu, karena mereka belum bisa membedakan, terutama kalau menurut Yase misalnya anak yang usia 6 tahun itu kan masih belum operasional intelligent. Ya. Mereka belum bisa membedakan antara yang nyata dengan yang faktual dengan yang imajinatif, gitu. Mereka belum bisa membedakan itu. Nah, jadi psikologi pendidikan, psikologi perkembangan ya mestinya kita pelajari ya. Sebagai keluarga, sebagai orang tua ya, kita harus memiliki pemahaman tentang itu agar anak kita bisa kita pahami sesuai dengan perkembangan. Gitu kan. Ya, kalau Mas Rifki saya tidak tahu itu. Jadi kita harus banyak belajar kalau Pak Bali ya tentang Iya. literasi pendidikan di keluarga. Ini Pak Rifki sudah ada itu pandangan. Ya. Gimana nanti kalau aku berkeluarga mungkin sudah ada ancang-ancangan, siapa tahu ya Pak ya. Sudah ada ancang-ancang kalau aku punya anak nanti bagaimana cara ya, bagaimana. Mungkin kalau secara praktis mungkin belum ada gambaran ya. Tapi kalau secara teori mungkin bisa kita lihat dari beberapa ahli kayak misalnya atau yang lain juga terkait dengan fase perkembangan anak. Dari situ anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda di setiap fasenya. Jadi kita sebagai orang tua pendamping mengupayakan dengan maksimal perkembangan di setiap fasenya itu berjalan dengan baik seperti itu. Seperti misalnya anak sudah masuk di usia TK atau SD, sudah mulai dikenalkan dengan baca tulis, menghitung, dan seterusnya. Terus kemudian merespon apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan, berikan feedback, dan seterusnya. Kalau dari saya mungkin jawabannya teoritis ya. Nggak apa, yang penting kan teorinya sudah dikuasai Pak, nanti tinggal prakteknya begitu. Nah, mungkin itu sedikit gambarannya untuk Sobat Bineka yang mungkin masih kebingungan bagaimana menerapkan karakter dan juga pendidikan literasi bagi anak di lingkungan keluarga yang mengingat saat ini mereka termasuk generasi digital begitu. Nah, mungkin ini satu pertanyaan pamungkas ya Bapak. Apa pesan dari Bapak-bapak sekalian ya untuk generasi muda ya dalam menghadapi era informasi dan juga teknologi ini dengan tetap mengedepankan literasi kritis? Mungkin ada dari Pak Hambali. Ya, mungkin satu ucapan pendek ya dari saya. Literate in literate. Jangan literate, jangan illiterate in literate. Ya, kita harus sekarang ya berliterasi, harus memiliki literasi pemahaman yang luas. Ya, di dalam berbagai melimpahnya informasi, pengetahuan. Jangan kita jadi buta huruf. Ya, buta huruf itu kan sekarang pemahamannya adalah bukan orang tidak bisa membaca, tetapi orang yang tidak mau menerima informasi, mengolah informasi, dan memanfaatkan informasi. Itu yang disebut dengan illiterate, buta huruf gitu. Nah, gitu, saya pikir begitu. Jadi kita harus literate. Ini pesan pamungkas dari Pak Hambali ya, mungkin dari Pak Rifki nih. Baik, iya. Semakin berkembangnya teknologi dan juga semakin berkembangnya zaman, kita harus mengikuti arus itu. Salah satu kuncinya adalah dengan berliterasi seperti itu. Untuk mengikuti arus itu seperti itu. Baik, ya. Tadi ya pesan pamungkas dari Pak Hambali dan juga Pak Rifki untuk kembali kita menggaungkan literasi kritis ya, terutama di pendidikan ya, baik di tingkat terkecil mungkin di lingkungan keluarga, di masyarakat ya, hingga di pendidikan tinggi ya. Sobat Bineka ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, tidak terasa ya Bapak, sudah 1 jam kita berbincang-bincang ya mengenai literasi kritis pendidikan Indonesia. Nah, banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kita kali ini ya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa literasi kritis
di Indonesia saat ini memang masih tergolong rendah, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan kita untuk mengejarnya. Nah, banyak sekali pihak ya, baik dari kalangan masyarakat, dari kalangan lembaga pendidikan maupun pemerintah, bahkan swasta, ya punya kesempatan dan juga andil yang sama untuk bersama-sama mengembangkan literasi kritis ini. Ya, mengingat pentingnya literasi kritis ini tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi mendatang juga. Ya, untuk mengakhiri podcast kali ini sebelumnya saya terima kasih sekali untuk kedatangan narasumber Pak Hambali dan juga Bapak Rifki. Nah, mungkin kita bisa berbincang kembali di lain waktu ya Bapak di kesempatan yang akan mendatang. Terima kasih juga kepada Sobat Bhinneka yang telah menonton dan juga mungkin mengambil pelajaran ya dari podcast kita kali ini. Ya, satu pantun dari saya. Lebatnya pohonku ini, pohonnya punya Pak Amin. Podcast berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih, saya Amalia Safitri Hidayanti selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hambali. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak.